saya melihatnya memang di. Jadi itulah yang penting kita perhatikan, bahwa memang ada, baik itu investor individu, seperti Paul Allen, saya dengar itu partnernya Microsoft gitu. Atau yang sudah individu yang sudah agak terstruktur, seperti yang punya Berkshire, itu Warren Buffett, itu juga dia kan melakukan seperti itu kan. Investasi langsung dan juga turut membina, atau beberapa perusahaan private equity yang terkenal. Dulu di Inggris ada yang masuk ke perusahaan Jatis di Indonesia itu dibantu oleh private equity namanya 3i. 3i itu selalu masuk ke perusahaan-perusahaan yang baru berdiri yang bergerak di bidang teknologi. Masalahnya bahwa technopreneurship ini harus bisa menjadi besar dalam waktu singkat. Untuk itu mereka butuh bantuan manajemen finansial dan bantuan manajemen bisnis. Pengusaha-pengusaha atau wirausaha teknologi muda ini membutuhkan bimbingan finansial dan bimbingan manajemen bisnis dari orang-orang yang memang mumpuni di bidang itu. Nah, ini yang harus difikirkan bagaimana mekanismenya. Saya melihat akhir-akhir ini di Amerika dan di Asia, termasuk di Indonesia, sudah mulai marak kembali yang namanya private equity. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya makin banyak lagi private equity firm atau individu-individu atau perusahaan-perusahaan modal ventura atau beberapa institusi yang bisa membantu para teknopreneur atau wirausahawan teknologi ini bisa tumbuh besar dan cepat. Saya banyak bertemu dengan ahli-ahli teknologi di Indonesia tuh lumayan banyak. Dan saya juga pernah kerja di luar negeri, saya lihat orang-orang Asia tuh umumnya nggak kalah dengan orang-orang Amerika atau Eropa Timur di bidang teknologi ya. India itu sangat maju di bidang teknologi dan kita bisa melihat sampai ke desa-desa juga banyak orang-orang yang paham dan melek teknologi. Indonesia pun banyak yang memiliki potensi itu. Tapi yang menghalangi mereka menjadi besar adalah dua hal tersebut tadi. Pertama, mereka tidak memiliki keahlian finansial, tidak memiliki akses finansial. Yang kedua, mereka tidak memiliki keahlian manajemen bisnis. Jadi mereka ahli dan teknologi, mereka mengerti programming, tapi kalau mereka suruh run bisnis, mulai berusaha, mereka lemah pengetahuannya di sana. Jadi memang yang perlu didukung atau perlu dibantu adalah bagaimana mereka bisa memiliki akses ke sumber-sumber finansial maupun akses ke pool yang bisa membantu mereka dari sisi manajemen bisnis. Nah, itu yang sekarang para teknopreneur ini mesti dibukakan pintunya, mesti dibantu, mesti didorong, mesti disupport oleh kita bersama agar mereka memiliki akses dan bisa berinteraksi dengan institusi-institusi yang memiliki financial resources dan memiliki business management resources yang bisa mereka pakai. Mandiri sendiri memiliki program Corporate Social Responsibility atau di BUMN itu namanya program PKBL. Program PKBL atau CSR kita itu sudah sangat mengarah ke pembentukan wirausaha baru. Kenapa? Terus terang kita di sini sebagai profit-oriented companies, kita berpikir kalau makin banyak wirausaha baru yang Indonesia miliki, makin banyak nasabah bank yang pinjam dan menaruh dana di kita. Jadi jelas kaitannya dengan bisnis kita. Oleh karena itu program kita memang menciptakan wirausaha muda baru. Termasuk wirausaha teknopreneur atau wirausaha one teknologi. Nah, apa yang sudah kita lakukan? Itu tadi, kita menseleksi dari seluruh perguruan tinggi yang ada. Begitu terpilih, pemenang-pemenangnya itu kita berikan kemudahan akses finansial bersamaan dengan business coaching, pendampingan bisnis. Kita pilihkan tuh. Oh, ini ada orang-orang yang ahli di bisnis ini, ada orang-orang ahli bisnis kreatif, ada orang-orang ahli bisnis perdagangan. Kita minta mereka untuk membantu membina teman-teman yang sudah terpilih sebagai finalis dari program Wirausaha Muda Mandiri. Beberapa contohnya saya bangga saya bisa sebut ada saudara Hendy. Hendy itu dia memiliki bisnis kebab Turki. Dia adalah salah satu juara Wirausaha Muda Mandiri yang pertama. Kemarin saya lihat dia baru mendapatkan Young Entrepreneur Award dari Ernst & Young. Jadi saya bangga juga melihat bahwa dia berhasil mendapatkan hadiah tersebut. Dan untuk Hendy kita tidak hanya bantu sebagai financial pinjaman akses ke dana, tapi kita juga bantu membina dia agar menjadi pengusaha atau wirausaha yang tangguh secara bisnis tapi juga beretika baik. Saya terus terang berharap ya bahwa ini bisa mengidentifikasi, menjaring wirausaha teknologi atau technopreneur yang nantinya bisa menjadi kebanggaan Indonesia. Kalau misalnya di Amerika itu mereka punya yang bisa bikin Google, bisa bikin Microsoft, bisa bikin Facebook. Kenapa nggak ada orang Indonesia juga yang nantinya bisa seperti itu? Toh dari sisi kemampuan imajinasi, kemampuan teknologi, saya rasa ada.
Tapi bagaimana kita bisa mengidentifikasi orang-orang yang mampu ini dan memberikan dukungan dan kesempatan mereka untuk berkembang dengan pesat seperti yang didapatkan oleh rekan-rekan kita di negara-negara lain.